Barusan aku dapat pasien dengan kadar vitamin D3-nya di 210. Nah, terus bagaimana cara mengatasi kalau teman-teman udah rutin konsumsi vitamin D3, kemudian pas periksa kadar vitamin D3-nya melonjak di atas 150. Di mana menurut standar laboratorium konvensional, nilai vitamin D3 di atas 150 itu dianggap kelebihan vitamin D3 atau keracunan vitamin D3. Apakah memang sudah pasti kamu mengalami keracunan vitamin D3? Tonton video ini sampai habis. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan ketika kamu mendapati nilai vitamin D3 kamu itu di atas 150 adalah periksa kalsium dalam darah atau kalsium ion. Untuk menentukan kamu keracunan vitamin D3 itu bukan dilihat dari nilai vitamin D3-nya, tapi dari nilai kalsium dalam tubuh. Selama nilai kalsium dalam tubuh kamu normal, maka kamu tidak mengalami keracunan vitamin D3. Mohon dicatat ya, karena ini poin yang penting. Hal selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah pelajari bagaimana keluhan tubuh kamu. Apakah kamu dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada keluhan sama sekali? Atau badan kamu tuh masih menunjukkan tanda-tanda kekurangan vitamin D3? Seperti masih terasa mudah lelah, nyeri tulang dan otot, masih ada alergi yang aktif, hipertensi, diabetes, obesitas, kondisi autoimun kamu masih belum membaik, anxiety, sulit tidur, leaky gut, atau masih ada nih tanda-tanda peradangan di tubuh kamu. Jawab dulu pertanyaan aku karena keputusannya sesuai dengan nilai kalsium dan keluhan di badan kamu. Aku kasih contoh agar mudah dipahami. Nilai laboratorium vitamin D3 dalam tubuh kamu itu udah cukup atau bahkan tinggi. Nilai kalsium kamu normal. Secara klinis kamu nggak ada keluhan sama sekali. Ini matching ya. Vitamin D3 tinggi, kalsium normal, nggak ada keluhan. Artinya si vitamin D3 ini sudah mampu mendukung sistem imunitas kamu. Apakah harus dilanjutkan konsumsi vitamin D3-nya? Saran aku tetap lanjutkan konsumsinya karena banyak sekali faktor resiko dalam hidup kita yang akan bisa membuat nilai vitamin D3 itu kembali turun. Jadi tetap aja lanjutkan konsumsi vitamin D3-nya, tapi dosisnya diturunin. Misalnya, sebelumnya kamu konsumsi 10.000 IU per hari, turunin jadi 4.000 sampai 5.000 IU per hari. Dan secara berkala, setiap 6 bulan sekali, periksalah nilai kalsium dalam tubuh kamu. Nah, terus gimana kalau nilai laboratorium vitamin D3 kamu itu tinggi, nilai kalsium kamu tinggi, secara klinis kamu masih banyak keluhan? Segera hentikan konsumsi vitamin D3-nya. Ingat, nilai kalsium kamu kan udah tinggi, itu tanda bahaya. Jangankan nilai laboratorium vitamin D3 kamu tinggi, kalau nilai vitamin D3 kamu rendah aja, tapi kalau nilai kalsium kamu tinggi, tetap tidak boleh konsumsi vitamin D3 walaupun hanya 400 IU sekalipun. Terus gimana kalau nilai vitamin D3 kamu tinggi, kalsium kamu normal, tapi secara klinis tuh kamu masih banyak keluhan? Ini artinya apa? Kok nggak matching ya? Ini namanya resistensi vitamin D3. Memang vitamin D3 kamu tuh tinggi, tapi si vitamin D3 ini tidak bisa diaktifkan atau nggak dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh secara optimal. Nilai laboratorium vitamin D3 yang diukur dengan menggunakan bentuk 25-hydroksivitamin D itu hanyalah menggambarkan apa yang ada di dalam sirkulasi darah, bukan apa yang berhasil masuk dan bekerja di dalam inti sel. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada kemungkinan beberapa faktor. Faktor yang pertama, vitamin D3-nya tidak menempel pada reseptor vitamin D di inti sel, seperti ada yang menghambat. Apa penyebabnya? Seperti peradangan kronis, penyakit autoimun, kanker, alergi kronik, obesitas, diabetes, kemudian leaky gut, lalu infeksi tersembunyi yang kamu tuh nggak sadarin, misalnya ada infeksi parasit, infeksi virus, atau tubuh kamu tuh terpapar dengan zat toksin, logam berat, dan pestisida dalam waktu yang lama. Kemudian faktor kedua, kamu kekurangan kofaktor vitamin D3. Apa saja kofaktornya? K2, magnesium, zinc, dan boron, serta pola makan yang baik dan rutin berolahraga. Oleh sebab itu, aku selalu merekomendasikan untuk konsumsi vitamin D3 minimal bersama dengan K2 dan magnesium. Kalau kamu mau lebih oke, tambah zinc dan boron, dan jangan lupa pola makan dan rutin olahraga juga. Ingat, perhatikan cara konsumsi dan dosis dari suplemennya ya. Kemudian, faktor yang ketiga, gangguan konversi atau perubahan vitamin D3 dari bentuk tidak aktif ke bentuk aktif. Vitamin D3 yang dijual bebas itu bentuknya belum aktif, harus diubah dulu menjadi bentuk aktif dengan bantuan organ hati dan ginjal. Nah, coba kamu konsultasikan ke dokter atau lakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah organ ginjal dan hati kamu itu dalam kondisi baik-baik saja atau ada gangguan tapi kamu nggak sadar. Kemudian, faktor keempat, ada gangguan di paratiroid hormon. Kalau vitamin D3 benar-benar bekerja dalam sel, seharusnya nilai dari paratiroid hormon itu normal. Nah, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk periksa nilai paratiroid hormon kamu ya. Terus bagaimana nih dengan pasien ini? Dari nilai laboratorium fungsi hatinya normal, nilai fungsi ginjalnya memang turun tapi hanya 1 poin. Karena turunnya cuma sedikit, kemungkinan besar bukan karena faktor ketiga.
Pasien juga sudah lengkap nih konsumsi vitamin D3 beserta dengan K2, magnesium, dan zinc. Jadi bukan karena faktor resiko kedua. Nah, setelah aku ngobrol lebih lanjut dengan pasiennya, pasien ini mengalami kondisi kelelahan kronis dan leaky gut. Untuk tanda-tanda gangguan paratiroid hormonnya masih belum terlihat jelas. Jadi saran aku untuk pasien adalah lanjutkan konsumsi vitamin D3K2 tapi sementara turun dulu dosisnya di 5000 IU saja. Konsumsi bersama dengan kofaktor vitamin D3-nya dan perbaiki kondisi leaky gut-nya. Gimana terapi leaky gut? Atau untuk teman-teman yang mau belajar nih bareng aku tentang suplemen, follow dan join live aku ya. Bye-bye sih ya, semoga bermanfaat.